Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, hari ini saya mau sharing atau berbagi pengalaman lah. Siapa tahu pengalaman saya bermanfaat untuk teman-teman. Saya ingin memberitahukan beberapa alat medis yang biasa saya gunakan menjaga lansia, teman-teman. Contohnya sekarang ini adalah, kalau bahasa Mandarinnya itu liang xietang atau pengukur gula darah ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh lihat apa aja alatnya dan gimana saya masangnya. Ini alat-alatnya ya teman-teman. Alatnya apa nggak tahu. Yang penting saya tahu alatnya seperti ini. Ini ada alkohol, terus ya seperti inilah. Nanti juga teman-teman, kalau biasanya teman-teman juga yang jaga pasien yang punya tekanan gula darah, kayaknya yang punya kencing manis ya, tahu lah ini alatnya gimana. Buat apa, udah tahu cara masangnya ya teman-teman. Yang belum tahu aja saya ingin memberitahukan untuk yang belum tahu ya teman-teman. Jangan lupa alatnya itu di on off dulu ya teman-teman, yang kayak remote-nya itu. Dan ini yang kayak pensilnya itu untuk memasukkan jarum ke dalamnya teman-teman. Nah teman-teman masukkan jarumnya ke dalam, dan ini yang tutup jarumnya itu dia ditepikan dulu ya teman-teman, disisihkan dulu, lalu kita masukkan sampai bunyi, dan belakangnya itu ekornya kita tarik teman-teman, pelan-pelan banget, jangan sampai bunyi ya kalau belakangnya. Dan ini alkoholnya tangannya kita bersihkan dulu dengan alkohol supaya steril ya teman-teman. Setelah itu kita tempelkan alatnya dan kita tekan agar jarumnya itu keluar dan menusuk ke jari kita dan keluar darahnya teman-teman. Nggak usah terlalu banyak teman-teman. Jangan lupa di on off dulu ya, yang kayak remote-nya ini ya teman-teman. Kalau udah on off, lalu kertasnya tadi itu dimasukkan, kurang lebih yang hijau-hijaunya itu harus tepat sejajar dengan lubang yang di atas itu teman-teman. Nah kalau udah bunyi titit, kurang lebih udah boleh digunakan ya teman-teman. Dan udah ada tetesan kayak hitam gini tuh, tetesan kayak tetesan air lah. Nah kita ambil darahnya menggunakan, kita tempelkan ke hijau-hijau itu teman-teman, dan ini dia hasilnya. 94 cencang, normal. Ini masih batas normal ya teman-teman. Kalau sampai 120 itu masih normal. Kalau udah 120 sampai 100, kurang lebih 150-an itu kita harus hati-hati lah teman-teman. Dan kalau udah 150 ke atas itu udah tinggi, apalagi udah 200 lebih ya, itu udah sangat tinggi banget. Kita harus, berarti itu memang benar-benar gula darahnya udah tinggi. Kalau udah 200 lebih, 150 ke atas juga udah tinggi. Dan harus benar-benar mengontrol dari pola makan, harus minum obatnya juga teman-teman, ada suntikannya juga teman-teman. Kalau udah mencapai berapa ya, 100 berapa lah, 170 apa 180 itu udah mesti disuntik insulin apa suntik apa lah, pokoknya ada suntikannya teman-teman. Jadi suntikannya itu juga berurutan, tidak boleh di satu tempat. Andaikan di tangan satu, di tangan kedua, di paha satu, paha dua, di perut juga bisa, kanan kiri, itulah teman-teman. Jadi suntikannya tidak di satu tempat ya teman-teman, berpindah-pindah. Biar gula darahnya itu berusaha untuk menurunkan gula darahnya gitulah teman-teman. Dan ini alat-alatnya kita bersihkan ya teman-teman. Jarumnya kita tarik, dan alat-alatnya yang ada darahnya itu ya dilap-lap kembali. Dan untuk limbahnya ini biasanya saya sisihkan di
tempat khusus seperti di botol atau di keler supaya jangan tercampur dengan limbah-limbah sampah-sampah yang lainnya. Dan ini alat yang kedua, biasanya umumnya teman-teman pasti udah pernah lihat, biasanya di puskesmas, di bidan, dokter. Ini adalah untuk mengukur tekanan darah ya teman-teman. Yang tadi Mas Syetang atau apa sih, gula darah, yang ini tekanan darah beda ya. Gula darah sama tekanan darah itu beda. Kita taruh di atas dua jari kita dari lekukan tangan kita, dan satu jari longgarnya teman-teman dari tangan kita. Jangan terlalu kencang, dan tidak boleh terlalu longgar, kurang lebih seperti itu. Satu jari longgarnya dari jari kita, dua jari di atas lekukan tangan kita, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kita ukur. Sekarang kita tekan berapa. Ini pagi ya teman-teman. Pagi bangun tidur, kurang lebih ini hasilnya. Oh, ini lumayan ya teman-teman. Ini batas normal. Tekanan jantungnya juga normal 79, ini 103,60 lebih, 60 lebih. Itu di batas apa ya, itu normal, cencang teman-teman, normal. Dan ini ada dua alat lagi. Ini termometer untuk mengukur suhu badan kita ya teman-teman. Suhu badan kita ini yang kayak pensil ini buat di telinga, dan yang ini buat di kening. Tinggal tekan aja on off nya lalu ditekan. Tidak susah teman-teman, untuk alat ini mudah saja. Yang lain juga mudah, kalau kita udah mempraktekannya ya mudah, gak susah. Tapi biasanya alat-alat ini ya digunakan para suster, para bidan, pokoknya pegawai apa ya, bekerja dalam apa ya, pekerja medis lah, intinya seperti itu teman-teman. Karena kita dipercaya untuk menjaga lansia dan kita diajari, insya Allah kebanyakan teman-teman para penjaga lansia juga udah pada bisa, udah pada pinter. Untuk teman-teman siapa tahu yang belum paham dan belum mengerti, mari kita belajar sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Ya namanya juga belajar ya teman-teman. Saya pun tidak 100% bisa, saya juga banyak salahnya, saya juga masih banyak belajar. Dan nanti saya juga ini buat yang di apa sih, kening ya teman-teman, di jidat ini nggak susah, cuma di on off lah, untuk ditekan aja. Ini mudah aja, nggak susah. Ini tekanan, bukan tekanan, ini suhu badan. Suhu badan kalau panasnya berapa gitu. Kalau udah 37, berapa ya itu udah panas. Kalau udah, nanti biasanya kita di PT itu dikasih tahu loh, dikasih belajar kalau udah yang tekanan apa sih, tekanan darah sekian tuh udah tinggi, terus suhu badan yang sekian tuh normalnya berapa, panasnya berapa. Pokoknya semua juga kalau di PT biasanya kita itu dikasih apa ya, dikasih tahu lah, sama kita belajar di situ teman-teman. Terus juga Syetang juga sama. Syetang itu gula darah ya teman-teman, normalnya berapa, tingginya berapa gitu. Dan ini untuk sedot dahak teman-teman. Biasanya sedot dahak itu nggak susah ya kalau nggak dipraktekin langsung. Sebelum disedot dahak, ini on off aja. Biasanya sebelum disedot dahak juga menggunakan watan, satu alat untuk menguap supaya dahaknya itu mudah keluar gitu teman-teman, ada. Dan yang ini untuk kalau pasien kita itu susah napas, ini dia alatnya teman-teman. Ini pun sama, kalau nggak dipraktekin itu susah. Kan praktek saya sesak napas. Nah ini sedotannya teman-teman, yang sedot dahak itu dimasukkan ke selangnya. Oh ya teman-teman, sekian dari saya, maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat untuk teman-teman. Bye bye.